Ya, halo anak-anak, how are you? Good morning. Jumpa lagi dengan Mr. Agung. Oke. Bagaimana evaluasinya sudah dikerjakan? Mister sengaja tunggu biar yang lain juga kumpul evaluasinya biar sekalian koreksi. Oke, minggu lalu kita sudah belajar tentang konvensi hak anak, yaitu upaya perlindungan terhadap hak anak-anak. Sudah dipelajari, sudah ada di soal-soalnya di evaluasi. Nah, sekarang kita mau lanjut lagi materi berikutnya, tematik 5F subtema 2. Sudah siap? Buka halaman 68. Oke. Kita lihat, ayo mengamati. Sudah ya? Kita mulai. Nah, bicara tentang hak dan kewajiban, yuk kita lihat. Amatilah gambar di bawah ini, kemudian jelaskan gambar-gambar di bawah berkaitan dengan hak dan kewajiban di sekolah. Nah, itu gambarnya di bawah ya, bukan di atas. Saat ada gambarnya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Gambar 2.16 beberapa hak dan kewajiban siswa di sekolah. Nah, kita tulis di tabelnya gambar 1. Nah, di situ apa? Kira-kira penjelasannya apa? Murid wajib memperhatikan penjelasan guru. Oke, tulis nomor 1. Murid wajib memperhatikan penjelasan guru. Oke. Jadi kalau lagi dijelaskan harus perhatikan. Jangan sudah lewat dijelaskan lalu tanya lagi, "Mister ini apa? Miss itu apa?" Padahal sudah dijelaskan. Oke, itu penjelasan nomor 1. Murid wajib memperhatikan penjelasan guru. Nomor 2, nah ini banyak yang sudah mengerti ya. Nomor 2, lihat gambarnya. Apa? Kita wajib buang sampah pada tempatnya. Oke. Biar rapi, biar bersih, biar sehat. Gambar 3. Apa? Kita bersama ya, wajib menjaga kebersihan sekolah. Oke, bukan hanya murid-muridnya tapi guru-gurunya juga dan warga sekolah lainnya. Oke, 3 sudah, wajib menjaga kebersihan sekolah. Gambar 4. Itu kita wajib mengikuti upacara bendera biasanya setiap hari Senin ya, sebagai rasa nasionalisme, cinta akan bangsa Indonesia, karena sekarang kita sudah merdeka, sudah bisa menikmati hidup yang bebas. Nomor 4 sudah, wajib mengikuti upacara bendera. Nomor 5, siswa berhak mendapatkan penjelasan, yaitu dalam kurung pendidikan dan pengajaran. Jadi bukan hanya pengajaran tapi pendidikan. Nah, siswa diingatkan apa yang baik, yang tidak baik, apa yang benar dan apa yang salah ya. Oke, nomor 68 sudah. Nah, coba tulis di bukunya masing-masing. Kewajiban halaman 69-nya. Kewajiban apa sajakah yang telah kamu lakukan di sekolah? Nah, ini Mister tulis beberapa. Datang tepat waktu, menjaga fasilitas sekolah, mengikuti upacara bendera ya. Jangan pelajaran sudah dimulai baru tok tok tok, permisi Mister, baru datang. Hak apa sajakah yang telah kamu dapatkan di sekolah? Nah, haknya apa? Nih, Mister juga tulis beberapa. Mendapat perlindungan, mendapat pendidikan dan pengajaran, dan mendapat perhatian guru ya. Jadi kalau misalnya ada yang, "Mister, saya sakit." Oh, oke. Dirawat, diobati. Oke. Kita baca sama-sama, kini aku tahu.
Kamu telah memahami berbagai penerapan hak dan kewajiban di sekolah ya, sudah mengerti bagaimana dengan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Sebelum kita membahas materi tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia, terlebih dahulu mari kita memahami arti kata dari hak dan kewajiban. Nah, ini kelas 4 sudah belajar ya. Hak merupakan kuasa untuk melakukan atau menerima sesuatu yang semestinya dilakukan atau diterima oleh seseorang. Kewajiban berasal dari kata wajib, yaitu beban untuk melakukan atau memberikan sesuatu yang memang semestinya dilakukan atau diberikan. Hak dan kewajiban tidak bisa dilakukan oleh orang lain di luar dari yang berkepentingan dan bersifat mutlak milik orang yang berkepentingan. Misalnya, seorang tukang becak berkewajiban mengantar penumpang sampai tujuan. Kemudian si penumpanglah yang harus memberikan hak kepada tukang becak, yaitu ongkosnya ya, sebagai bentuk kewajibannya karena sudah diantar. Nah, kita baca halaman berikutnya, halaman 70. Lanjut. Hak dan kewajiban terikat satu dengan yang lainnya. Artinya bahwa hak dan kewajiban itu tidak bisa dipisahkan. Bila ada pelanggaran dari salah satu di antara keduanya, maka dapat dilakukan penuntutan oleh yang berkepentingan. Dalam pelaksanaannya, hak dan kewajiban juga harus dilaksanakan secara seimbang. Dalam hubungan negara, yaitu pemerintah dan warga negara, maka kedua belah pihak harus mengerti dan memahami posisi masing-masing. Sehingga sebagai seorang warga negara harus tahu hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Begitu pula dengan pemerintah juga harus tahu hak dan kewajiban yang harus dilakukan terhadap warganya. Betapa pentingnya hal ini sehingga kita harus memahami hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Ya, kita lihat yuk. A. Hak dan kewajiban negara. Garis bawahi. Gambar 2.17. Polisi menilang pemakai jalan yang tidak mematuhi aturan, merupakan contoh hak negara. Memaksa warga negara mematuhi aturan. Jadi supaya semuanya rapi ya. Hubungan antara warga negara dengan negara dibatasi oleh hak dan kewajiban masing-masing. Secara umum kita bisa menggolongkan hak negara sebagai berikut. 1. Hak memaksa, yaitu hak untuk memaksa peraturan-peraturan negara. Contohnya tadi ya, peraturan lalu lintas. 2. Hak monopoli, yaitu hak untuk memonopoli dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat yang menyangkut hajat orang banyak. 3. Hak mencakup semua, yaitu hak untuk mencapai tujuan negara, yaitu menciptakan ketertiban, kedamaian, dan kesejahteraan untuk semua masyarakat. Itu hak negara. Selain hak memiliki hak, negara juga memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perangkat-perangkatnya seperti presiden, DPR, menteri, polisi, tentara, dan lain-lain. Secara umum kewajiban negara adalah sebagai berikut. Nah, tandain. 1. Membuat dan menetapkan peraturan atau undang-undang agar tercipta ketertiban, keamanan, kenyamanan, keharmonisan, kesejahteraan, dan keadilan masyarakat. 2. Melaksanakan pengawasan dan melakukan pengontrolan terhadap peraturan yang telah ditetapkan. 3. Menjamin, melindungi, dan memelihara hak-hak warga negara. Nah, macam-macam ya. Kita lanjut lagi yang B. Hak dan kewajiban warga negara. Nah, tadi untuk negara, sekarang warga negaranya. B. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara yang dalam perkembangannya dikenal sebagai hak asasi manusia atau HAM disingkat. Secara umum HAM dapat kita bagi menjadi beberapa hak, yaitu sebagai berikut. 1. Hak asasi pribadi, misalnya mengemukakan pendapat dan berkebebasan berkeyakinan. Artinya kalau kita misalnya percaya dalam suatu keyakinan tertentu, kita dijaga dan jamin oleh negara ya. Kalau ada yang mencoba mengganggunya, negara berkewajiban untuk menjaga dan melindungi. 2. Hak asasi ekonomi, misalnya kebebasan dalam membeli, menjual, atau memiliki sesuatu. 3. Hak asasi sosial dan kebudayaan, misalnya
hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak serta pengembangan kebudayaan. Nah, misalnya kita juga di sini ada Exdir ya, setiap hari Jumat dulu. Yang keempat, hak politik dan sipil, misalnya kebebasan dalam memilih dalam pemilihan umum serta kebebasan politik. Nah, buat yang sudah besar nanti ya, kalau sudah mencapai umur 18 tahun atau 17 tahun ya, atau sudah menikah, kita mempunyai hak pilih untuk menentukan pilihan kita sebagai warga negara dalam pemilihan umum ya. Contohnya beberapa waktu lalu dalam pilkada pemilihan kepala daerah di Kota Depok ya. 5. Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Misalnya, mendapatkan perlindungan hukum yang sama antara warga negara yang satu dengan warga yang negara yang lainnya, tidak dibeda-bedakan. Makanya sekarang ada istilahnya yang namanya suap. Jadi misalnya karena dia punya uang, hakimnya atau petugasnya disuap. Wah, ini aku kasih kamu uang ya, kamu belain aku ya, tapi ya kita diam-diam aja. Nah, itu makanya ada yang namanya istilah suap. Jadi tidak adil ya, supaya memihak sebelah. 6. Hak asasi untuk mendapatkan perlindungan serta perlakuan sesuai tata cara peradilan, misalnya pada saat penggeledahan atau penangkapan. Nah, itu juga kita mempunyai haknya. Oke, kita lanjut lagi. Di negara Indonesia, hak-hak sebagai warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Secara umum dibedakan menjadi beberapa hak, yaitu sebagai berikut. Garis bawahi atau ditandai. 1. Hak berkeluarga, hak untuk hidup. 2. Untuk hak untuk hidup. 3. Hak untuk dapat mengembangkan diri. 3. Hak kebebasan pribadi. 5. Hak untuk mendapatkan keamanan. 6. Hak untuk memperoleh keadilan. 7. Hak ikut serta dalam pemerintahan. 8. Hak untuk mendapatkan pekerjaan dan kesejahteraan yang layak. 9. Hak untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Selain hak, seorang warga negara juga memiliki kewajiban sebagai warga negara, yaitu sebagai berikut. 1. Kewajiban untuk mengakui pemerintahan yang sah. Nah, 2. Kewajiban untuk menjunjung tinggi pemerintahan. 3. Kewajiban untuk patuh pada hukum dan peraturan perundang-undangan. 3. Kewajiban untuk ikut serta dalam membela negara serta mempertahankan keamanan negara. 5. Kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia orang lain. Nah, ini juga nih, setiap warga negara harus ingat kewajiban ini, yaitu menghormati hak asasi orang lain. 6. Kewajiban untuk tunduk pada pembatasan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. 7. Kewajiban untuk mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayai. Oke. Nah, itu salah satu materi tentang hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Oke. Nah, berikut kita lanjut lagi halaman 79. Nah, kita belajar dari sisi 1 dan yang lainnya ya, tentang hak dan kewajiban. Sudah halaman 79. Kini aku tahu. Masyarakat agraris menghasilkan berbagai sumber pangan seperti beras yang didistribusikan ke berbagai daerah. Beras dihasilkan dari padi. Bagaimanakah proses pengolahan padi menjadi beras? Siapa saja yang terlibat dalam kegiatan tersebut? Nasi berasal dari beras. Beras berasal dari tanaman padi. Hasil panen padi dari sawah disebut gabah. Pengolahan padi dimulai dari ditanam hingga menjadi beras. Telah dilakukan oleh nenek moyang kita sejak dahulu kala. Proses pengolahan tersebut hingga saat ini terus berkembang dari segi teknik maupun alat-alat yang digunakan. Contohnya orang-orang dahulu merontokkan bulir padi dengan cara dipukul atau dibanting. Namun sekarang setelah adanya kemajuan teknologi, para petani menggunakan alat perontok bulir padi ya, mesin. Pada saat umur padi cukup, dilakukan panen. Panen padi dapat dilakukan dengan cara sederhana, yaitu menggunakan sabit atau ani-ani, yaitu seperti pisau ya. Dan bisa juga dilakukan dengan menggunakan mesin pemotong. Panen yang dilakukan dengan cara tradisional memerlukan banyak orang terlibat karena kan luas ya sawahnya.
Biasanya pemilik sawah akan meminta bantuan buruh tani dan dibantu para petani yang tergabung dalam kelompok tani di daerahnya. Pekerjaannya dilakukan secara gotong royong sehingga cepat selesai. Setelah panen selesai, bulir-bulir padi perlu dirontokkan dari batangnya, yaitu yang kecil-kecilnya itu berasnya. Sama seperti cara pemanenan, proses perontokan padi dapat dilakukan secara sederhana maupun modern dengan menggunakan mesin. Proses perontokan padi secara sederhana dilakukan dengan dibanting-banting atau diinjak-injak. Proses ini juga memerlukan banyak bantuan, oleh karena itu pemilik sawah masih membutuhkan bantuan buruh tani dan petani-petani di daerahnya. Jadi ada pemilik sawah, ada petani dan buruh tani ya, atau buruh tani. Setelah gabah dirontokkan dari batangnya, gabah dikeringkan. Gabah dikeringkan dengan menggunakan panas matahari atau dengan menggunakan mesin pemanas. Selanjutnya gabah dilepas dari sekamnya, yaitu kulitnya ya, menggunakan mesin pengupas sekam. Untuk petani yang tidak memiliki pengupas sekam, biasanya petani menjual gabah ke perusahaan besar. Selanjutnya perusahaan itu yang mengupas gabah hingga mengemas beras dan mendistribusikannya hingga sampai ke konsumen. Kita lihat gambarnya, gambar 2.24, proses pengolahan padi dimulai dari panen hingga ke tangan konsumennya. Itu dipanen, dirontokkan, dijemur, lalu digiling ya supaya dipisahkan dari padi dengan kulitnya, lalu ditaruh dalam karung, lalu dijual. Nah, kita lihat halaman berikutnya, halaman 80. Coba kita lihat yang bagian B di tabelnya. Kamu telah mempelajari bahwa setiap orang memiliki hak dan kewajiban. Sebelum menuntut hak, setiap orang harus melakukan kewajibannya terlebih dahulu. Dalam bacaan tentang proses pengolahan padi, banyak orang yang terlibat. Tentukanlah hak dan kewajiban dari masing-masing orang tersebut. Kerjakan dalam tabel tersebut. Oke, kita sama-sama kerjakan yuk. Jadi tabelnya ada nomor 1, 2, 3, ada pihak yang terlibat, ada hak dan kewajiban. Yang pertama, ada petani pemilik sawah dan buruh tani. Nah, kita mulai dari yang nomor 1, petani pemilik sawah. Haknya apa? Tulis mendapatkan hasil sawah, yaitu beras tadi ya. Nah, kewajibannya apa? Membayar buruh tani. Membayar buruh tani. Nah, lanjut bawahnya yang buruh tani, haknya apa? Mendapat upah, mendapat uang ya. Kewajibannya apa? Membantu si pemilik sawah apa? Untuk apa? Mengurus dan mengolah sawahnya. Kan dari mulai ditanam, panen, ya itu kan membutuhkan tenaga yang lain ya. Sudah? Haknya mendapat upah, kewajibannya mengurus atau mengolah sawah. 2, pengusaha pengolahan gabah. Jadi yang buat menggiling itu ya. Haknya apa? Mendapatkan bayaran dari, biasanya ada yang pemilik sawah itu menggunakan pengolah gabah, mendapat bayaran. Kewajibannya apa? Menggiling padi. Jadi dari padinya tadi yang masih ada kulitnya itu digiling supaya dipisahkan antara kulit dengan berasnya. Pekerja di pabrik pengolah gabah. Nah, pengolah gabah ini pun punya karyawan ya. Haknya mendapat upah, kewajibannya apa? Bekerja menggiling padi atau gabah. Jadi mereka ya harus bekerja. Kalau ada datang pelanggan, Pak, tolong digiling ya padi saya. Nah, yang ketiga, pedagang beras di pasar, haknya apa? Mendapatkan uang. Jadi kalau orang lain beli, kita yang penjualnya dapat uang ya. Nah, kewajibannya apa? Memberikan beras sesuai takaran. Misalnya, Pak, saya beli beras 1 karung 50 kilo. Oh, ternyata di rumah ditimbang hanya 40 kilo. Nah, itu jadi tidak boleh curang ya, harus memberikan beras sesuai takaran. Nomor 3 bawahnya, pembeli beras di pasar. Haknya apa? Mendapatkan beras
yang baik sesuai takaran, kewajibannya membayar uang gitu. Jadi membeli haknya mendapatkan beras, kewajibannya membayar ya. Nah, kita lanjut sebelahnya yang ayo lakukan halaman 81. Ayo lakukan. Amatilah masyarakat di lingkungan tempat tinggalmu, kemudian tuliskan hak dan kewajiban dari orang-orang yang terlibat dalam satu kegiatan di lingkungan tempat tinggalmu. Nah, ini juga nih, Mister sama ya, di rumah Mister juga begitu. Yuk kita lihat tabelnya, ada orang-orangnya, ada hak dan kewajiban. Di sini ada penjaga keamanan atau satpam, hansip. Haknya apa? Mendapat bayaran. Nah, Mister juga ada iuran ya tiap bulan. Kewajibannya apa? Menjaga keamanan ya. Makanya ada yang ada ronda malam, bahkan sampai pagi ya. Jadi kalau ada orang yang lihat-lihat rumah gitu, nah dia harus jaga. Permisi Pak, sedang apa ya? Nah itu harus ditegur. Itulah mereka penjaga keamanan. Nah itu nomor 1, haknya mendapatkan bayaran, kewajibannya menjaga keamanan. Kedua, pengangkut sampah, haknya, nah ini juga mereka yang pengolah lingkungan ya, mendapat bayaran, kewajibannya mengangkut dan mengolah sampah. Jadi biasanya di lingkungan rumah tuh sampah-sampah akan dipisahkan yang organik dan non-organik ya, sampah kering, sampah basah, lalu mereka biasanya akan mengolah ya. Nah itu pengangkut sampah. Lanjut, petugas kebersihan, haknya sama, mendapatkan bayaran, kewajibannya membersihkan lingkungan. Biasanya kalau dari kelurahan ya kalau nggak salah, mereka yang pakai baju-baju oranye ya kalau nggak salah ya, mereka petugas dari dinas kebersihan. Itu di jalan-jalan biasanya suka ada yang menyapu jalan, membersihkan dari daun-daun yang berantakan supaya bersih ya. Nah itu jadi haknya mendapatkan bayaran, nah kewajibannya membersihkan lingkungan. Ketua RT atau RW, haknya apa? Memimpin warga. Jadi, nah kewajibannya apa? Melayani warga. Jadi, Bapak-bapak, hari Sabtu ini kita akan mengadakan kerja bakti supaya lingkungan kita bersih. Nah, kita harus ikutin. Oke, yang bisa membantu harap mempersiapkan diri. Nanti misalnya hari Sabtu jam 7 pagi berkumpul di balai warga, seperti itu misalnya. Jadi haknya memimpin warga, kewajibannya melayani warga. Misalnya ada keperluan pembuatan surat-surat administrasi. Nah, terakhir warga masyarakat, haknya apa? Mendapatkan pengayoman. Nah, atau pelayanan, misalnya mau membuat surat-surat kartu keluarga, atau misalnya pelayanan kesehatan di puskesmas, nah, seperti itu. Haknya itu mendapat pengayoman atau pelayanan, kewajibannya yaitu mentaati peraturan. Nah, misalnya buanglah sampah pada tempatnya. Seringkali kan kita ingin dilayani tapi giliran buang sampah, Bapak Ibu buang sampah pada tempatnya ya. Biasanya kalau udah makan buang saja. Nah, itu tidak boleh ya, tidak baik. Oke. Itu materi subtema 2 tematik 5F tentang hak dan kewajiban. Bagaimana kita melihat hak dari satu sisi dan kewajiban satu sisi yang lain ya. Termasuk tadi cara dalam pengolahan beras, sawah, padi, dan juga orang-orang di lingkungan sekitar kita. Oke. Nah, yang terakhir coba kita lihat halaman 89. Nah, 89 nih, sama-sama nih. Meskipun dari video, ya coba kita isi sama-sama. Kita lihat dulu ya. Diisi masing-masing di tempat kalian. Ada nomor kegiatan melakukan atau tidak melakukan. Melaksanakan kewajiban sebagai siswa di sekolah dengan baik. Nah, mungkin karena sekarang kan belajar dari rumah ya, coba. Tapi tetap diisi. Nah, di rumah tetap ikutin BDR-nya enggak?
kelas-kelasnya nggak lewat Google Meet atau menonton video pembelajaran masih diikutin dengan baik nggak? Nah, kalau melakukan atau tidak, nah jawab masing-masing ya. Melaksanakan kewajiban sebagai anak di rumah dengan baik. Nah, kan sekarang ada kecakapan hidup yang membantu orang tua, entah membuang sampah, merapikan tempat tidur, atau membantu orang tua mencuci piring atau membersihkan rumah. Nah, dilakukan tidak? 3. Melaksanakan kewajiban sebagai anggota masyarakat di lingkungan dengan baik. Nah, misalnya di lingkungan rumah, kalau kita misalnya memutar video tidak terlalu keras ya sehingga berisik dan mengganggu tetangga lain gitu. Atau ikut menjaga kebersihan. Nomor 4, melaksanakan kewajiban sebagai warga negara dengan baik. Nah, kalau kalian mungkin anak-anak mister di rumah masih belum ada tanggung jawab ya kewajibannya sebagai warga negara karena masih dijaga oleh orang tua. 5. Berinteraksi dengan siapapun dengan sopan. Nah, termasuk dengan siapapun, dengan mama papa di rumah. Kalau dipanggil, apa sih? Nggak tahu apa lagi orang lagi main. Nah, nggak boleh begitu. Ya ma, ya pa, gitu. Atau juga dengan guru. Ini apa ya? Ini bagaimana sih? Nah, kita harus, Mister, ini bagaimana caranya ya? Gitu. Jangan, kok begini, kok begitu. Tapi kita punya sikap yang baik, sikap yang sopan. Oke, nah sampai di sini materi subtema 2. Untuk PR-nya kerjakan yang evaluasi 2, halaman 91. Oke. Nah, untuk yang esai nomor 5 hanya 2 saja, haknya apa, kewajibannya apa. Dan nomor 6 ya sesuai yang kita pelajari. Misalnya yang paling sederhana hak dan kewajiban yang seimbang itu kalau misalnya mah aku boleh main game nggak? Misalnya mama tanya, kamu sudah kerjakan PR belum? Belum. Nah, kerjakan dulu PR-mu. Sudah dikerjakan mah aku boleh main. PR-nya sudah dikerjakan. Sudah mah, ya udah boleh main. Nah, seperti itu. Pelaksanaan hak dan kewajiban yang seimbang ya. Nah, nomor 1 ini coba kamu perhatikan yang PG. Berikut ini hak sebagai warga negara yang berhak kamu dapatkan adalah, lihat. A. Hak memilih dalam pemilihan umum. B. Hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. C. Hak untuk mendapatkan pekerjaan. D. Hak untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Nah, perhatikan yang mana yang hak, yang mana kewajiban. Nah, karena ini Mister lihat banyak haknya, jadi perhatikan soalnya. Nah, ini sepertinya pertanyaan ini yang kecuali, jadi yang bukan hak ya, yang bukan hak sebagai warga negara apa? Jadi ada yang kewajiban, nah itu yang salah, berarti jawabannya yang itu ya. Oke, sampai di sini PR-nya evaluasi 2. Lanjut lagi nanti minggu depan kita subtema 3. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.